Selamat datang kembali di Cafe Integritas Badan POM. Kali ini bersama saya Renhat Amido Gultom, Inspektorat Utama Badan POM. Cafe Integritas kali ini kita akan mempelajari mengenai LHKSN dan LHKPN. Tentu teman-teman semua sudah sangat familiar dengan istilah ini, karena kita sebagai pegawai Badan POM diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan kita setiap tahunnya melalui LHKSN maupun LHKPN. Sekarang mari kita mulai pembelajaran kita kali ini. Outline dari pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah latar belakang dari pelaporan harta kekayaan, yang kedua manfaat, yang ketiga apa itu LHKSN, yang keempat apa itu LHKPN, dan yang kelima apa itu perbedaan antara LHKSN dan LHKPN. Kita masuk ke yang pertama, bagian yang melatar belakangi adanya pelaporan harta kekayaan setiap pegawai. Yang pertama adalah sebagai bentuk pencegahan adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, sebagai bentuk pencegahan adanya penyalahgunaan wewenang oleh pegawai. Yang ketiga, sebagai bentuk transparansi dari aparatur sipil negara. Dan yang keempat, sebagai bentuk dari penguatan integritas aparatur sipil negara. Selanjutnya kita masuk ke bagian manfaat dari pelaporan harta kekayaan. Yang pertama adalah sebagai instrumen pengelolaan SDM berdasarkan kepatuhan terhadap LHKSN dan LHKPN. Yang kedua, sebagai instrumen untuk mengawasi harta kekayaan pegawai. Dan yang ketiga, sebagai instrumen akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan kepemilikan harta dari pegawai. Selanjutnya kita masuk ke bagian apa itu LHKSN. LHKSN atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara merupakan dokumen penyampaian daftar harga kekayaan dari aparatur sipil negara yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap harta kekayaannya. Seluruh harta kekayaan yang dimaksud bukan hanya milik pribadi, tetapi termasuk juga pasangan dan anak yang menjadi tanggungan. Harta kekayaan yang dimiliki tersebut akan dituangkan ke dalam formulir LHKSN yang telah ditetapkan oleh Menpan RB. Formulir LHKSN sendiri dapat diakses melalui aplikasi Siharka pada website siharka.menpan.go.id. Batas waktu penyampaian LHKSN sendiri yaitu 1 bulan setelah diangkat dalam jabatan atau 1 bulan setelah berhenti dari jabatan. Ketika melakukan pelaporan harta kekayaan melalui LHKSN, ada beberapa bagian yang harus kita input dalam aplikasi Siharka, seperti pada bagian data pribadi dan keluarga, bagian harta kekayaan, bagian penghasilan, bagian pengeluaran, dan terakhir surat pernyataan. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai apa itu LHKPN. LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sama halnya dengan LHKSN telah menggunakan aplikasi berbasis web melalui elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data yang diinput oleh pegawai secara otomatis akan tersimpan dalam server yang ada di KPK. Selanjutnya, siapa saja yang wajib lapor LHKPN? Yang pertama adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Pelaporan LHKPN sendiri terbagi menjadi 2, yaitu LHKPN secara periodik dan LHKPN secara khusus. Dalam penyampaian LHKPN secara periodik, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan ketika melaporkan LHKPN secara periodik. Yang pertama, penyampaian LHKPN setiap 1 tahun sekali. Lalu, harta, penerimaan, dan pengeluaran yang dilaporkan per tanggal 31 Desember. Dan batas waktu penyampaian paling lambat pada tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya. Sedangkan penyampaian LHKPN secara khusus memiliki ketentuan seperti pelaporan di awal menjabat atau di akhir menjabat atau pensiun. Pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara wajib LHKPN dalam jangka waktu 6 bulan setelah berakhir masa jabatan atau pensiun. Harta yang dilaporkan per tanggal pelaporan.
penerimaan dan pengeluaran per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, dan batas waktu penyampaian paling lambat 3 bulan setelah menjabat atau pensiun. Dalam melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN, ada beberapa bagian yang harus kita input melalui aplikasi e-LHKPN, seperti bagian data, harta, penerimaan, pengeluaran, dan lampiran. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu apa perbedaan umum antara LHKSN dan LHKPN. Ada beberapa aspek atau objek yang membedakan antara LHKSN dan LHKPN. Misalnya pada aspek subjek pada LHKSN adalah seluruh ASN selain yang berkewajiban LHKPN, sedangkan LHKPN pejabat negara dan pejabat strategis. Pada aspek tujuan penyampaian, LHKSN ditujukan kepada pimpinan organisasi melalui APIP, sedangkan LHKPN ditujukan kepada KPK. Dari aspek pengelolaan, LHKSN dikelola oleh APIP, sedangkan LHKPN dikelola oleh KPK. Aspek lampiran bukti, LHKSN tidak wajib melampirkan bukti, sedangkan LHKPN wajib melampirkan bukti. Dan yang terakhir, aspek waktu penyampaian, LHKSN disampaikan 1 bulan setelah menjabat atau berhenti dari jabatan atau pensiun, sedangkan LHKPN waktu penyampaian 3 bulan setelah menjabat atau berhenti dari jabatan atau pensiun. Sedangkan LHKPN waktu penyampaiannya 3 bulan setelah menjabat atau berhenti dari jabatan atau pensiun. Demikian pembelajaran kita kali ini mengenai LHKSN dan LHKPN. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali di Cafe Integritas selanjutnya.